Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, memperkenalkan diri, nama saya Nova Wiguna Kemalasari, NIDN 0323118903. Saya merupakan dosen Institut Pariwisata Teja Buana atau yang sering disebut IPTI. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang dilaksanakan Kemendikti Saintek 2025. Dengan kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi, yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah F0321000022. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi mengenai merekap ataupun mencatat transaksi ekonomi yang terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder. Untuk mencapai tujuan akhir mahasiswa mampu membuat laporan keuangan, maka terlebih dahulu mereka diajak untuk memahami dasar akuntansi beserta tahapannya. Perkuliahan pengantar akuntansi diselenggarakan dengan pendekatan tatap muka langsung di kelas yang memfokuskan keterlibatan aktif dan partisipasif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Perkuliahan berlangsung 16 pertemuan, include tugas besar atau coursework, dan juga UAS. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, yaitu menganalisis, menjelaskan siklus akuntansi, CPMK 2, menghasilkan dan menjelaskan hubungan antara laporan keuangan dan informasi yang disajikan, CPMK 3, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. CPMK 4, mengidentifikasi mencatat transaksi yang berkaitan dengan persediaan kas. CPMK 5, menganalisis dan mencatat piutang dagang. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama, lingkup akuntansi keuangan. Yang kedua, menganalisis persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, mencatat transaksi menggunakan jurnal umum. Yang keempat, mencatat neraca saldo. Yang kelima, karakteristik air jurnal penyesuaian. Yang keenam, menjelaskan aliran informasi neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, mendemonstrasikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kedelapan, mendemonstrasikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesembilan, pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan sistem periodik dan perpetual. Yang ke-10, mengendalikan persediaan dengan metode FIFO dan average. Yang ke-11, menerapkan perhitungan harga pokok dengan sistem periodik dan perpetual, metode FIFO dan average. Yang ke-12, Sarbanes-Oxley 2002. Yang ke-13, menjelaskan rekening dalam bank. Yang ke-14, pengakuan piutang tak tertagih. Lalu, penilaian dalam mata kuliah pengantar akuntansi yang pertama, yaitu tugas besar 1 atau coursework 1 sebesar 30%, tugas besar 2 atau coursework 2 sebesar 40%, lalu yang ketiga, UAS sebesar 30%. Penilaian dengan sistem program Educational Objective atau PEO, yang pertama menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermoral, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengadaptasi pada teknologi. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu yang dimiliki dan mampu mengaplikasikannya. Tahapan selanjutnya, mari simak video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, saya Nova Wiguna Kemalasari. Untuk satu semester ini, kalian akan belajar dengan saya terkait mata kuliah pengantar akuntansi, di mana mata kuliah ini bukan hanya saya akan mempresentasikan materinya, tapi juga akan kita melakukan diskusi terkait materi tersebut. Karena materi tersebut di sini itu ada 14 materi. Kalau kalian bisa lihat di sini 14 materi ini
karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, jadi satu pertemuan di atas itu sudah saya gunakan, sehingga yang pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan bersama-sama terkait materi tersebut, sehingga bukan hanya saya yang menjelaskan mengenai materi, tapi juga kalian bisa mengerti mengenai materi tersebut. Oke, mengenai selanjutnya untuk selama 1 semester ini, saya juga memiliki sistem penilaian. Sistem penilaian ini itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah tugas besar 1 atau coursework 1 sebesar 30%. Terus juga ada tugas besar 2 atau coursework 2 sebesar 40%. Terus juga ada yang terakhir UAS sebesar 30%. Sebagai gambaran kalian, untuk tugas besar ini dan juga UAS itu adalah kalian menyelesaikan soal mengenai financial report yang di UAS-nya itu akan kalian buat bukan hanya financial report, tapi juga di akhir sampai dengan jurnal penutup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materinya, mengenai sistem saya? Masih belum? Oke, kalau masih belum, saya akan langsung mulai presentasinya aja ya. Untuk materi sendiri, sebelum saya memulai materi, saya mau mengetahui dulu ke kalian, kalian pernah tahu tidak mengenai akuntansi? Ya, silakan yang mau menjawab. Saya perkenalkan, nama saya Fitri. Setahu saya akuntansi itu proses pencatatan pengelolaan suatu perusahaan. Ada lagi? Silakan. Nama saya Fasyada Fatmawati Supadi. Saya ingin menambahkannya dari Fitri. Menurut saya sama, akuntansi itu untuk mencatat, mengelola dan menyusun, dan juga tujuannya itu agar membantu sebuah perusahaan bisa menyusun, bisa dicatat dan bisa dilaporkan ke perusahaan itu. Lebih tepatnya itu kepada stakeholdernya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik sekali. Lalu saya langsung mulai aja ya mengenai materinya, yaitu pengantar akuntansi sendiri tujuannya yang pertama adalah menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, yaitu yang kedua juga sebagai menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan, yang ketiga menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip dasar perilaku etis, yang keempat yaitu menguraikan profesi akuntansi. Lalu yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip akuntansi. Dan tujuan akhir dari pengantar akuntansi ini adalah kalian paham dan bisa membuat laporan keuangan. Saya mulai dengan pengertian akuntansi sendiri. Pengertian akuntansi sendiri itu adalah sering catatan, penggolongan, dan pengikhtisaran pelaporan suatu transaksi yang diakui secara umum. Yang kita buat mulai dari transaksi kita melakukan jual beli, transaksi tersebut itu akan direkap lalu dibuat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut itu akan diberikan kepada stakeholder, dan di akhir tahun itu akan ditutup, karena yang namanya laporan keuangan itu dibuat dalam satu periode akuntansi. Pihak yang berkepentingan, perusahaan adalah perorangan ataupun entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Tapi di perusahaan besar itu biasanya bukan perorangan saja, tapi entitasnya banyak, yaitu stakeholder. Ada yang tahu stakeholder itu apa? Saya ulang lagi ya. Stakeholder itu adalah orang yang memiliki kepentingan di dalam laporan keuangan. Orang tersebut bisa jadi itu adalah para investor, pihak manajemen, ataupun pelanggan yang memiliki curious atau memiliki keingintahuan mengenai perkembangan di
usaha tersebut. Gitu. Maka seluruh orang yang membutuhkan laporan keuangan tersebut dianggap sebagai stakeholder. Proses penyediaan informasi yaitu yang berkepentingan di sini kita ada pemilik, manajer, karyawan, dan eksternal adalah pelanggan, kreditor, dan serta pemerintah. Jadi pemerintah pun bisa ikut melihat apa yang terjadi di perusahaan sendiri, apalagi di Indonesia. Indonesia tidak sama seperti di Amerika, di mana Amerika pemerintah tidak bisa ikut campur tangan perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, jika ada terjadi sesuatu ekonomi ataupun ketidakbaikan, maka pemerintah akan ikut campur tangan. Lalu proses selanjutnya itu adalah mencatat ekonomi berkaitan dengan aktivitas peristiwa. Yang selanjutnya juga ada mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, di sini bisa dilihat itu ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi yang terjadi, terus ada jurnalnya. Setiap kali ada transaksi itu pasti dijurnalkan. Misalkan kalian membeli sebuah pulpen, maka sebuah pulpen itu transaksinya langsung dicatat atau dijurnal. Langsung masuk ke buku besar. Setelah buku besar langsung masuk ke neraca saldo. Dari neraca saldo itu akan masuk ke jurnal penyesuaian jika diperlukan adanya penyesuaian ataupun adanya transaksi terjadi pada saat pembuatan laporan, maka diperlukan adanya jurnal penyesuaian, baru masuk ke laporan keuangan, lalu yang terakhir masuk ke jurnal penutup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum? Baik. Orang yang berkecimpung di dalam keuangan sendiri itu atau yang memiliki keahlian di bidang akuntansi itu disebut dengan akuntan. Akuntan sendiri bekerja di perusahaan bisnis ataupun yang laba sebagai akuntan swasta, tapi juga ada yang masuk ke dalam akuntan yang stafnya memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor sebagai akuntan publik. Dalam artian akuntan yang di akuntan swasta itu dianggap sebagai controller atau internal control, sedangkan akuntan publik mereka lebih independen, tidak berpihak kepada perusahaan. Makanya kenapa mereka dipilih oleh perusahaan untuk melihat laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu real, sesuai dengan kejadian di dalam perusahaan atau tidak. Laporan keuangan sendiri sebagai pengetahuan kalian itu tidak ada yang benar dan salah, tapi laporan keuangan itu adalah wajar, karena kewajaran itu dilihat dari bagaimana perkembangan perusahaan dengan lingkup sebuah negara. Contoh, misalkan sebuah negara mengalami perekonomian mengalami penurunan, maka otomatis orang berpikir bahwa perusahaan yang ada di sana itu akan juga mengalami penurunan. Jika mengalami kenaikan, berarti itu dianggap wajar atau tidak? Perusahaan di negara tersebut, negaranya lagi kolaps, tapi perusahaannya lagi maju, wajar nggak? Enggak kan? Nah, maka kewajaran dari laporan keuangan itu yang paling utama. Jadi tidak ada yang namanya benar atau salah. Kalau untuk perusahaannya itu adalah perusahaan syariah, baru dia bukan hanya melihat dari dari wajar atau tidak wajar, tapi juga dari benar atau salah, karena pertanggungjawabannya bukan hanya kepada stakeholder tapi yang di atas. Prinsip yang berlaku umum, prinsip berlaku umum ini lebih dikenal di dalam akuntansi namanya PABU. PABU itu adalah prinsipnya ada 8, mulai dari prinsip entitas ekonomi, prinsip biaya historis, prinsip kesinambungan, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan atau matching prinsipal, yang keenam yaitu pengungkapan penuh. Lalu yang ketujuh adalah prinsip konsisten
perusahaan harus menggunakan metode akuntansi, dan yang terakhir adalah prinsip dari materialitas atau informasi yang materi dan yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Dalam artian materialnya itu lebih kepada transaksi yang dibuat itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi dalam artian apa yang dilakukan emang benar yang terjadi, bukan sesuatu yang difiktifkan. Dalam artian bisa jadi seharusnya bulan ini pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu senilai 800 juta, tapi ternyata itu yang terjadi adalah lebih dari 800 juta. Nah, yang seperti itu maka yang perlu diungkapkan atau masuk dalam prinsip materialitas. Materialitas bukan materi ya, tapi lebih kepada bagaimana pengungkapan laporan tersebut. Saya ingin bertanya. Nama saya Alicia, saya ingin bertanya worst case apa yang akan terjadi pada perusahaan tersebut kalau misalnya dia tidak menerapkan prinsip konsistensinya, jadi metode penggunaan akuntansinya itu berubah-ubah. Apa yang akan terjadi dalam perusahaan? Jika prinsip konsistensinya tidak berjalan ataupun selalu berubah-ubah, tidak konsisten, yang terjadi adalah terjadinya hambatan bagi perusahaan sendiri dalam siklus akuntansinya. Karena yang namanya perubahan itu tidak bisa dalam sekejap saja, tapi perlu ada proses. Nah, prosesnya itu yang akan memperlambat siklus ekonomi di perusahaan sendiri. Itu efeknya kalau misalkan selalu berubah-ubah. Umumnya yang mengalami perubahan itu 3-5 tahun baru mengalami perubahan, kayak gitu. Nah, ada beberapa aturan ekonomi ataupun perubahan akuntansi itu tidak bisa serta-merta bisa diubah, tapi harus meminta izin dari pengadilan terlebih dahulu untuk bisa mengubahnya, sehingga baru bisa mereka ubah. Jadi tidak bisa untuk sembarangan untuk diubah gitu. Jadi ada beberapa sistem yang emang krusial dan harus meminta pengadilan untuk bisa mensahkan, memperbolehkan untuk bisa perubahan tersebut. Nah, perusahaan yang selama 1 semester ini kita akan gunakan yaitu adalah perusahaan dagang dan juga jasa. Tapi untuk sebagai pengetahuan aja, jadi perusahaan itu ada perusahaan manufaktur, terus juga ada perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri itu sebagai contohnya ada Honda, dia memproduksi mobil dan motor, terus juga ada Intel, memproduksinya adalah komputer, terus juga ada Nike, sepatu, pakaian, tas dan lain-lainnya. Terus Coca-Cola itu lebih ke minuman, kalau Sony kepada barang elektronik, itu manufaktur. Sedangkan perusahaan dagang itu biasanya seperti Carrefour, KitStation, Electronic City. Jadi mereka bukan yang memproduksi, tapi menjual barang. Nah, sebenarnya untuk perhitungannya, kenapa kita cuma jasa dan juga dagang? Karena untuk 1 semester ini tidak cukup untuk 3 perusahaan, jenis perusahaan untuk bisa kita evaluasi karena waktunya terbatas. Maka kenapa untuk semester ini yang concern kan kita itu adalah dagang dan juga jasa. Oke, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini itu ada Carrefour, KitStation, Electronic City, Amazon. Nah, ini adalah perusahaan yang bukan memproduksi, tapi dia hanya menjualkan produk. Makanya masuk ke dalam perusahaan dagang. Sedangkan yang terakhir itu masuk ke perusahaan jasa. Perusahaan jasa bedanya apa? Ada yang tahu? Perusahaan jasa? Izin menjawab, Bu. Setahu saya perusahaan jasa itu lebih ke ahlian, Bu. Jadi keahlian yang dia punya. Keahlian yang dia punya berarti bukan dalam bentuk barang, ya kan? Baik, terima kasih. Ya, untuk perusahaan jasa biasanya lebih yang kalian kenal travel agent, terus Disney, Ancol,
Garuda Indonesia, terus juga hotel, Telkomsel, perbankan, itu semua adalah perusahaan jasa. Perusahaan perseorangan ini keunggulannya adalah kemudahan pengaturan biaya pengelolaan, lalu kelemahannya adalah sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Jadi kalau misalkan kelemahan ini, kalau misalkan perusahaan punya utang, itu harta yang dimiliki orang itu akan masuk ke dalamnya untuk membayar utang. Sedangkan kalau sudah masuk ke dalam PT, itu biasanya sudah kewajiban yang mereka emban ataupun utang itu hanya menggunakan harta perusahaan tanpa harus harta perorangan sendiri. Masuk ke persekutuan. Persekutuan sendiri ini adalah keunggulannya sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan perorangan. Lalu juga ada kelemahannya kewajiban tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya lagi adalah korporasi. Nah, korporasi sendiri bedanya yang tadi sudah saya sampaikan mengenai korporasi. Korporasi itu kemampuan pendapatan sumber daya jumlah besar dengan saham. Jadi orang yang memiliki saham itu bisa jadi di dalam yang jadi investornya itu bisa lebih dari 20 orang, karena kalau dia sudah listing ke bursa efek berarti bisa jadi yang memiliki saham perusahaan tersebut lebih dari 1 orang, bisa jadi ratusan orang. Nah, keunggulannya juga di sini kalau mengalami kerugian itu hartanya itu tidak masuk ke dalam bagian yang harus membayar utang perusahaan. Jadi yang membayar utang ya harta perusahaan aja, jadi tidak sampai harta milik individu. Ini ada standar keuangan atau SAK-nya. SAK sendiri itu terbagi atas 5, yaitu SAK umum atau sekarang lebih dikenal IFRS, terus juga ada etap, syariah, pemerintah, dan IMKM. IFRS ini biasanya diperuntukkan perusahaan yang sudah listing ke bursa efek. Sedangkan SAK etap itu perusahaan yang belum go public. Itu SAK IFRS itu tebelnya segini, sedangkan etap itu segini. Karena aturannya lebih simpel dibandingkan IFRS. IFRS it means berarti sama dengan aturan yang dibuat oleh luar negeri atau internasional, sehingga makanya penyesuaian luar dan Indonesia itu tidak akan berbeda, karena banyak juga perusahaan Indonesia yang sudah listing, maksudnya sudah memiliki cabang di luar negeri. Salah satu contohnya seperti Indofood, ya kan? Indofood, BCA sudah ada di luar negeri. Nah, di sini ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu ada sisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Sisi aset ini adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban itu adalah hak kreditor untuk mencerminkan utang perusahaan, dan ekuitas sendiri adalah hak pemilik perusahaan. Jadi yang menyetorkan ataupun memberikan dana ke perusahaan. Memberikan dana ke perusahaan itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi bisa jadi dia dalam bentuk, misalkan yang satu memberikan uang, yang satu dalam bentuk fisik, dalam bentuk peralatan atau komputer dan lain-lainnya untuk kesinambungan di dalam perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan yaitu menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Nah, ini arus kas. Arus kas sendiri itu terbagi atas 4. Maksud saya terbagi atas 3, yaitu yang pertama arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Jadi arus kas ini tujuannya adalah untuk mengkontrol kas yang ada di dalam perusahaan sehingga bisa memaintain apa aja yang dikeluarkan dan apa aja yang menjadi pemasukan dari perusahaan itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi saya yang belum kalian pahami? Sudah jelas. Mulai minggu depan
akan ada pretest untuk kalian terkait materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Saya ingin melihat kalian seberapa pemahaman kalian terkait materi tersebut. Makanya sekarang saya memberitahukan kalian agar bisa memprepare dan kalian bisa mempelajari materi tersebut. Jadi pada saat di pertemuan kedua kalian sudah paham ataupun ada materi yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan di pertemuan kedua. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nureni Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Bunga Meta Purbarini. Nama saya Fashion Fatmawati Supadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandelisha Putri. Menurut saya, Bu Nova itu pengajarannya baik, terstruktur antara teori dan contoh-contoh yang secara relevan. Dan Bu Nova pembelajarannya juga interaktif dengan mahasiswa. Contohnya dengan sesi bertanya itu membuat mahasiswa menjadi lebih paham dan bagian mana yang belum dipahami. Menurut saya, Ibu Nova dalam mengajar mata kuliah ini itu sudah cukup baik karena beliau menggunakan metode kombinasi, yaitu seperti tanya jawab, diskusi, dan penjelasan materinya pun step by step, sehingga mahasiswa pun menyerap materi ini dengan sangat baik. Menurut saya, Ibu Nova itu dalam mengajar beliau sangat baik dan beliau juga sangat disiplin, dan juga cara mengajarnya sudah sangat jelas sekali dan gampang kita untuk paham. Menurut saya pembelajaran dari Bu Nova ini sangat baik, metode pembelajarannya juga sangat baik, sehingga materi-materi yang dijelaskan ini sangat mudah dipahami. Pengajarannya juga sangat interaktif sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi serta bertanya jawab mengenai materi-materi yang kurang paham. Jadi menurut saya Bu Nova sangat totalitas dalam mendedikasikan materinya terhadap kami. Sekian dari saya, terima kasih.